Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansarihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in wa jami' awla'illah wa asfiyaihi wa syuhada wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan sadatina al-alawiyyin wa bil khusus sayyidana al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa amil faqih Sayyid Alwi Muhammad sahib Mirbat wal faqih al-muqaddam al-thani al-Habib Abdurrahman Muhammad Segaf Jadin al-Azam Sayyid Abdul Malik bin Alwi Azamat Khan wa usulihim wa furu'ihim wa Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Abu Bakar bin Salim wa Syekh Abil Hasan Asyadili wa jami' masyayikhina wa walidina wa aslafina salihin wa la'immatil mujtahidin khususan al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi binati anna Allah yuli darajatin fil jannah wa kathir mathubatihim wa dhaif hasanatihim wa yafadhuna bijahi wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina wa auladina wa azwajina tulabina wa ikhwatina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yashuruna fi zumratihim yawmal qiyamah wa binati anna Allah yaghfir lana dhunubana kullaha jami'a wa yastur uyubana wa yakshif kurubana wa yuslih qulubana wa qawalibana wa aqwalana wa af'alana wa harakatina wa sakanatina wa niyatina wa yaj'aluha khalisah liwajhihil karim wa binati anna Allah يشفي مرضانا وأمراضنا الظاهرة والباطنة ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويجعل قبورهم رياض الجنان ويكرمهم بالجنة مع الأبرار وبنة أن الله يفتح علينا وعليكم وأولادنا وزواجنا وطلابنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين وأوليائه الصالحين وبنة أن الله يرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه ويقضي ديوننا ويستجيب دعواتنا ويسهل أمورنا في الدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وأزواجنا وذريتنا والمسلمين على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدنا وسلفنا صالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sebelumnya saya mohon maaf ada karena sebagian teman-teman ada yang mengingatkan di halaman 45 kemarin ada yang kelewatan satu hadis. Halaman 45 baris paling atas atau hadis paling atas. Saya ingin membaca agar lebih sempurna nanti kita ketika khatam insyaallah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata, Aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membuat walimah. Walimah itu adalah makanan tasyakuran disebabkan karena ada suatu peristiwa momen tertentu. Itu namanya walimah. Ya, dalam hal ini walimah yang dimaksud adalah walimatul urus atau tasyakuran pernikahan Nabi. Nabi melakukan tasyakuran atau walimah nikah Rasulullah ala Sofiyah, atas pernikahan beliau dengan Sayyidatuna Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, keturunan daripada Nabi Harun dan juga mantan dahulunya Yahudi. Ayahnya Akhtab pun juga pimpinan daripada pimpinan suku Yahudi. Bitamrin, walimahnya itu dengan makanan tamrin, kurma, wasawik, dan juga sawik. Sawik itu adalah
campuran antara kurma, kemudian susu kering, dikasih samin atau siman, dikasih minyak. Yang entah bentuknya seperti apa, mungkin mirip seperti sereal atau mirip seperti bubur gitu jadinya. Nah, itu kurang lebih itu sebut dengan sawik. Jadi bubur sawik. Kalau kita mungkin kayak sereal begitu. Jadi ada kurmanya, ada susunya, kemudian ada minyaknya, ada ini dan dimakannya dengan kurma. Dah itu aja walimahnya Rasulullah. Jadi ini maksudnya untuk buat walimah kita semampunya. Kalau mampunya hanya yang penting ada makanan itu sunnah gitu ya. Kalau Nabi suruhnya potong 1 ekor kambing aulim walau bisyatin ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf menikah. Jadi intinya walimah jangan sampai membebankan. Kita niatnya juga walimah besar-besaran, banyak-banyak. Itu niatnya ngasih makan orang, sedekah, tasyakuran terhadap pernikahan, bukan untuk berbangga-bangga. Ya. Berikutnya di halaman 67 kita lanjutkan kajian kita dari yang kemarin. Babu majaa qala radhiyallahu anhu, babu majaa, bab mengenai hadis-hadis fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengenai gambaran ucapan Rasulullah. Kalau sebelumnya itu adalah tata cara bicara Rasulullah, sekarang ini adalah gambaran ucapan, jenis ucapan Rasulullah SAW. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata, qila laha, ada orang berkata kepada Sayyidah Aisyah, hal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu yatamatsalu bi syai'in minasy-syi'ri, beliau pernah menggunakan dalil dengan sesuatu daripada syair. Apakah beliau pernah bersenandung? Apakah beliau pernah menyampaikan dengan sesuatu syair? Jadi kalau Nabi Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma huwa bisyair qalilan ma tadzakkarun gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menafikan Nabi itu bukan penyair, kata-katanya indah karena dari Al-Qur'an dan juga hadis daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan syair. Nabi itu bukan syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Allah Subhanahu wa taala juga katakan wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tidak mengajarkan Nabi itu syair, wa ma yanbaghi lah, dan tidak layak untuk Nabi bersyair. Nah, makanya ada yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah Nabi SAW yatamatsal, pernah menggunakan, pernah berargumentasi, pernah berdalil, pernah menyebutkanlah begitu sesuatu daripada syair. Qalat kana yatamatsalu bi syi'ri ibni Rawahah, ya Nabi SAW pernah bersyair, melantunkan syair dengan syair atau puisi, atau kita sebut syair ya, sama ya, puisi. Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini adalah orang yang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu yang meninggal pada perang Mu'tah sebagai syahid, dan pada tahun ke-8, dan beliau itu ahli syair. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Rawahah, penyairnya Nabi. Wa yatamatsalu biqaulihi, dan Nabi menyenandungkan dengan ucapan Abdullah bin Rawahah ini, salah satu syairnya, ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadi, datang kepada kamu dengan kabar-kabar orang yang tidak pernah diberi bekal. Maksudnya, ya'tika ini Sayyidina Abdullah bin Rawahah itu memberikan syair tersebut ketika memuji Nabi dengan mengatakan kepada orang lain, satubdilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadi. Itu lebih lengkap syairnya. Jadi ketika Nabi ketika Sayyidina Abdullah bin Rawah berkata, ya'tika, akan datang kepadamu, akan datang kepada kamu wahai manusia, wahai orang. Ini beliau berkata kepada orang lain gitu untuk mendakwahkan dakwah Nabi, akan datang kepadamu bil akhbar, dengan
dengan informasi-informasi, dengan ilmu-ilmu. Man lam tuzawwadi, orang yang tidak pernah diberi bekal. Maksudnya man lam tuzawwadi adalah Rasulullah sendiri. Orang yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah disekolahkan, tidak pernah dikasih pendidikan secara khusus pun ternyata mampu mendatangkan kabar-kabar ajaib, kabar-kabar yang benar, kabar-kabar yang sesuai dengan fakta, dan kabar-kabar umat terdahulu. Maksudnya ini di antara bentuk mukjizat Nabi, tapi digunakan syair. Jadi dari sini, dari hadis ini, boleh memuji Nabi dengan syair-syair. Apakah itu bentuknya burda, apakah itu bentuknya maulid atau barzanji atau apa saja, itu boleh. Karena di zaman Nabi pun, Nabi sendiri bahkan yatamatsal, bersenandung dengan syair Abdullah bin Rawaha. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna asdaqa kalimatin, sesungguhnya kalimat, maksudnya ucapan yang paling jujur, qala hasyairu, yang pernah diucapkan oleh seorang penyair. Kalimat yang paling jujur yang pernah diucapkan oleh penyair, kalimatul labid, adalah ucapan Labid. Labid ini adalah seorang penyair jahiliyah, ya. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ala, ketahuilah, kullu syai'in, segala sesuatu, ma khalallaha, selain Allah, batilu, adalah batil, sia-sia, tidak ada nilainya. Nah, jadi ucapan Labid ini seperti ucapan orang yang bertauhid, gitu ya. Sayangnya tidak beriman kepada Nabi, itu saja. Wa kada Umayyah ibnu Abi Salti an yuslima. Nabi katakan wakada, dan hampir-hampir Umayyah bin Abi Salt, si Umayyah itu adalah penyair jahiliyah. Umayyah bin Abi Salt itu juga hampir menjadi Islam karena syair-syairnya yang mengandung makna tauhid, yang mengandung di dalam syair-syair Umayyah bin Abi Salt ini, itu mengandung pujian kepada Tuhan yang esa, kemudian juga mengandung berita-berita akhirat, kebangkitan, gitu ya. Nah, jadi ketika Umayyah bin Abi Salt ini, ceritanya Umayyah bin Abi Salt ini dulunya sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dia adalah seorang penyair. Terus juga ahli ibadah, menurut orang jahiliyah itu ahli ibadah, gitu ya. Kemudian sering membaca kitab-kitab Taurat, gitu ya, kitab-kitab Injil, gitu, kitab-kitab suci agama Samawi. Makanya banyak syair-syairnya yang mengandung isi kandungan ajaran tauhid dan dan kebangkitan atau hari kiamat. Namun dia ini merasa, dia tahu dengar bahwa akan ada nabi di akhir zaman daripada Mekah. Nah, Umayyah bin Abi Salt ini pintar bersyair, kata-katanya indah, kemudian sudah berilmu seperti tadi, punya ilmu, terus ilmunya dari kitab-kitab suci itu, terus kemudian beliaulah yang pertama kali disebutkan dalam syarah itu, yang pertama kali menggunakan kata bismikallahumma. Allahumma itu pertama kali Umayyah bin Abi Salt, panggilan kepada Allah, Allahumma. Kan ada mimnya kan, mestinya kan ya Allah, ini Allahumma. Itu pertama kali yang menyusun kalimat Allahumma itu Umayyah bin Abi Salt, katanya begitu. Bismika, dengan namamu, Allahumma, ya Allah. Nah, jadi tapi kenapa enggak jadi Islam? Kada, hampir Umayyah bin Abi Salt itu jadi Islam. Kata Nabi, kada Umayyah bin Abi Salt jadi Islam. Kenapa? Karena ketika dia sudah punya ilmu, kemudian dia kata-katanya indah, dia tahu bahwa Nabi akhir zaman akan muncul di Mekah, dia merasa dirinya lah yang dimaksud. Ya, dia merasa dia ingin dirinya lah yang jadi Nabi. Gitu ceritanya. Ternyata yang dipilih jadi Nabi adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW.
Sehingga ada rasa hasad, ada rasa dengki. Nah, dengki itu yang tidak mau beriman kepada Nabi. Padahal syair-syairnya tentang tauhid, tentang keesaan, tentang kiamat. Nah, maksudnya adalah iman tidak akan sempurna dari hadis ini, bahwa iman tidak akan sempurna, seseorang tidak akan menjadi muslim kecuali setelah dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah juga wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru jadi Islam. Itu yang terjadi pada Umayyah bin Abi Salat, yang walaupun mungkin mengandung tauhid keesaan tapi tidak beriman kepada Nabi, tetap tidak menjadi muslim. Hampir kata Nabi. Hadis berikutnya an Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu taala anhu qala, berkata Sayyidina Jundub, asaba hajarun, ada batu melukai usbu'a Rasulullah SAW, mengenai jarinya Nabi. Ada sebuah batu mengenai jarinya Nabi, melukai jarinya Nabi. Fadamiyat, kemudian jari beliau itu berdarah. Katanya ini dikatakan di suatu perang, sebagian ulama katakan di perang Uhud. Faqala, maka Nabi SAW menyenandungkan syair itu. Hal anti, ini beliau Nabi SAW ngomong kepada jarinya sendiri. Hal anti illa usbu'un damiti. Tidaklah, hal itu tidaklah ya, bukan apakah. Tidaklah kamu wahai jari, kecuali hanya jari yang berdarah. Hal anti, jadi ngomong sama jarinya sendiri, tapi pakai syair gitu ya. Hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Dan di jalan Allah kamu malakiti, apa yang akan kamu temui daripada pahala yang besar. Dan di jalan Allah kamu menemui apa-apa, maksudnya malakiti, apa yang kamu temui daripada apa? Daripada maksudnya pahala-pahala yang besar. Jadi maksudnya Nabi SAW berbicara kepada diri beliau sendiri, berbicara kepada jari beliau. Nah, ini menghibur diri. Hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Kamu wahai jari hanya berdarah doang. Kamu hanya berdarah wahai jari. Begitu lebih kurang. Kamu cuma berdarah doang kok, tapi kamu mendapatkan pahala yang besar di jalan Allah. Begitu lebih kurang. Jadi di dalam hadis ini bahwa kita bagus melakukan self talk. Self-talk itu artinya berbicara kepada diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Kamu itu hebat, kamu itu... jadi, tapi tidak dalam keadaan sombong, bukan menyombongkan diri, enggak. Agar kita lebih termotivasi gitu. Kamu itu kuat, kamu sehat. Ketika kita rasa sakit, enggak. Saya sehat, saya sehat, saya sehat. Saya kaya, saya soleh, saya bagus, saya baik. Jadi agar diri kita termotivasi dan apa yang kita ucapkan kepada diri kita itu sebagai husnuzon kepada Allah dan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, Nabi itu memotivasi ketika sedikit luka doang di jarinya. Nabi SAW bilang, kamu cuma luka doang kok, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kamu pahala yang besar di jalan Allah. Itu maksud daripada ucapan Nabi. Jadi di antara bentuk ucapan Nabi, ternyata Nabi pernah melakukan syair. Adapun ayat-ayat yang tadi, wa ma yambaghilah wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah, tidaklah kami ajarkan kepada Nabi syair dan tidak layak untuk Nabi bersyair, makanya Quran itu bukan syair, Quran itu sajak. Sajak itu akhirnya sama. Ya'lamun, ta'malun. Nah, itu bersajak, tapi bukan syair. Kalau syair ketukannya harus sama. Antara satu bait itu ada dua sayap kayak gini. Itu namanya ketukannya sama. Nama ketukan itu ada ilmu khusus namanya ilmu arud. Nah, itu syair. Nabi nggak pantas bersyair. Maksudnya kalau sering-sering enggak. Tapi Nabi bersaja iya, tapi bersair enggak. Kata Allah, wa ma yambaghilah, enggak pantas untuk Nabi bersyair. Karena kalau orang-orang penyair itu kebanyakan ketika dulu tuh ya sama seperti penghibur lah zaman dahulu itu. Agak kurang bagus konotasinya dan juga kebanyakan para penyair itu ada penyair yang bawaannya
bucin kalau orang sekarang sebutnya, anak-anak zaman sekarang. Jadi cinta-cintaan mulu, ya kayak lagu-lagu gitu ya, cengeng-cengeng, cinta-cintaan mulu. Para penyair ya begitu, kayak pencipta lagu gitu. Ada yang sedih-sedihan mulu begitu. Jadi nggak pantas untuk Nabi bersyair seperti itu. Tapi kalau sekali-sekali atau syairnya isinya bagus, nggak apa-apa. Nabi pun oke-oke saja gitu ya. Cuman Nabi sendiri jarang bersyair. Nggak setiap ini Nabi bersyair, tidak setiap waktu Nabi menggubah bikin syair. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu taala anhu qala, berkata Sayyidina Bara, qala lahu rajulun, ada seorang laki-laki berkata kepada Sayyidina Al-Bara, sahabat Nabi, afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian lari dari Rasul ya Aba Umarah, maksudnya dalam peperangan, apakah kalian pernah lari dari Rasulullah ketika perang, meninggalkan Rasul, wahai Abu Umarah. Abu Umarah itu Al-Bara sendiri, panggilan kunyah Abu Umar Al-Bara. Faqala, kata Al-Bara, la, enggak, wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak, demi Allah Nabi sih enggak pernah lari. Yang ditanya kan Sayyidina Bara kan, tapi itulah pandainya Sayyidina Bara itu kan, kata Sayyidina Bara, enggak, demi Allah Rasulullah mah enggak pernah lari. Wa ma walla, Rasul tidak pernah berpaling dari musuh. Walakin walla sara'anun nas, tetapi berpaling lari orang-orang yang cepat lari, yang cepat kabur, maksudnya pengecut. Sara'an itu artinya orang yang cepat larinya, cepat kaburnya, itu sara'anun nas. Tapi yang lari itu orang-orang yang cepat kabur. Talaqathum hawazinu bin nabli, mereka dicegah, talaqathum, mereka dicegat, mereka ditemui oleh suku Hawazin. Hawazin ini suku yang terkenal manahnya itu sangat tepat, hampir nggak pernah meleset. Itu suku Hawazin bin Nabli dengan anak-anak panah. Mereka dicegah, mereka diserang, maksudnya talaqathum, mereka diserang. Yang lari itu kenapa? Karena mereka diserang oleh suku Hawazin dengan panah, bin Nabli dengan anak-anak panah. Wa Rasulullah SAW ala baglatih, sedangkan Nabi SAW tetap di atas baglah, tetap di atas baglahnya. Baglah itu adalah gabungan peranakan hewan tunggangan, peranakan antara keledai dan kuda. Jadi keledai enggak, kuda enggak gitu. Itu namanya baglah, atau bahasa ininya bigol, jamaknya bigol. Wa Abu Sufyan ibnul Harith ibni Abdul Muttalib akhidun bili jamiha. Nah, Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib ketika berhadapan itu akhidun, sedang memegang bili jamiha, dengan tali pelananya, tali kudanya, udah siap-siap mau nyerang. Nabi tetap di atas baglah beliau. Wa Rasulullah SAW yaqul, Nabi SAW langsung berkata ketika perang itu, anan nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib. Nah, ini juga syairnya Nabi ini. Jadi Nabi memotivasi orang-orang, dan juga Nabi SAW membanggakan dirinya dalam konteks bukan sombong, ini dalam konteks perang, agar musuh gentar, agar kita sebagai pasukan semakin berani. Anan nabiyyu la kadzib, saya adalah nabi yang tidak pernah bohong. Ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah cucunya Abdul Muttalib. Masya Allah. Saya nabi, satu, dari Allah, yakin, la kadzib, nggak pernah bohong, bukan dusta, bukan ngaku-ngaku. Yang kedua, saya memang keturunan Abdul Muttalib. Kenapa nggak bilang Abdullah? Nggak, ana ibnu Abdillah misal. Karena Sayyidina Abdullah meninggal di usia muda. Terus kemudian tidak terlalu terkenal di kalangan orang-orang Arab karena meninggalnya pun muda. Artinya perannya tidak terlalu kenal. Tapi Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, memang sebagai pimpinan Quraisy. Jadi beliau membanggakan kakeknya. Saya ini anaknya Abdul Muttalib. Gitu. Sebagaimana kakek saya adalah orang mulia, saya ini orang mulia. Ini dalam konteks perang itu bagus sekali. Ada kepercayaan diri, kemudian ada
motivasi itu bagus. Jadi ini diantara syairnya Nabi. Intinya Nabi pernah bersyair nggak? Pernah gitu ya. Jadi kalau ada sebagian ulama yang menyusun-nyusun syair itu sangat bagus. Yang penting kadang-kadang ada seperti Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyusun Diwanul Haddad, menyusun syair-syair yang isinya agar orang ingat akhirat, agar kenal Allah. Ya itu nggak apa-apa, bagus. Atau seperti kita Syekh As-Sayyid Al-Marzuki, Imam Al-Marzuki yang mengarang Aqidatul Awam, dibikinlah syair-syair itu agar anak-anak bisa paham akidah, bisa hafal akidah. Bagus. Yang nggak boleh syair-syair itu, yang nggak pantas itu syair-syair yang isinya tidak berkaitan dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki ya. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah fi umratil qadha, pada umroh qadha. Nah, qadha maksudnya apa? Sebagian berkata qadha karena ketika perjanjian Hudaybiyah, yaitu tahun ke-7, itu ketika tahun ke-6, saya ingat anak itu tahun ke-6 ke-7 ya, antara dua itu ya. Itu ketika beliau mau umroh, dicegat sama orang Quraisy, nggak boleh umroh sekarang. Padahal udah ihram, udah niat itu. Terus dicegat, akhirnya Rasulullah SAW karena dicegat, Nabi suruh para sahabat bikin perjanjian Hudaybiyah itu, kemudian Nabi balik ke Madinah. Nggak jadi umroh, tadinya sudah niat ihram, maka caranya tahallul di tempat, namanya ihsor. Kalau orang tercegah, udah ihram, udah niat, terus kemudian dia udah melakukan perjalanan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba dicegah sama pihak imigrasi atau pihak polisi atau gimana lah, akhirnya nggak bisa melanjutkan perjalanan, itu namanya muhsor. Orang yang tercegah, maka dia nggak bisa tiba-tiba, udah saya langsung aja pakai pakaian berjahit, ganti pakaian, nggak bisa. Kalau umroh atau haji, kalau sudah ihram, dia harus tahallul. Nah, tahallulnya dengan cara apa? Cukur sama menyembelih satu ekor kambing. Maka Nabi SAW cukur, kemudian nyembelih, Nabi balik ke Madinah. Pada tahun berikutnya, Nabi mengganti umroh tersebut. Nah, tapi tidak wajib karena umroh itu sunnah. Jadi sebenarnya perkara sunnah kalau batal pun nggak wajib. Jadi makna umratul qadha itu maksudnya hanya menutupi kekurangan ganti umroh sunnah yang sebelumnya gitu. Bukan wajib qadha itu, sini qadha ini bukan qadha wajib ya, qadha sunnah. Wa benu Rawahah tadi, Abdullah bin Rawahah penyairnya Nabi, yamshi baina yadayh, ketika berjalan menuju Mekah umroh, maka Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Rawahah berjalan di depan Nabi. Wahwa yaqul, sambil bersenandung syair. Kan kadang-kadang kalau kita lagi perjalanan enak dengar sholawatan ya, dengar dengar lagu-lagu Islami ya, maksudnya syair-syair Islami. Ya ini. Jadi Rasulullah dihibur oleh penyair beliau Sayyidina Abdullah bin Rawahah, di antara penyair Nabi. Kata Sayyidina Abdullah bin Rawahah sambil jalan tuh sambil dengerin puisinya Abdullah bin Rawahah, khallu banil kufari an sabilihi, tinggalkan orang-orang kafir di jalannya, biarin aja. Khallu banil kufari an sabilihi, ataupun ansabilihi, jauhkan orang-orang kafir daripada jalannya Nabi. Ansabilihi, sabili Nabi maksudnya ya, daripada jalannya Nabi. Banil kufar maksudnya orang-orang kafir, bani orang anak-anak orang kafir, maksudnya orang kafir itu sendiri. Al yauma nadribukum ala tanzilihi, hari ini kami akan menyerang kalian, nadribukum maksudnya akan kami sampaikan kepada kalian, ala tanzilihi, sesuai dengan ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi. Kami akan menyampaikan, mendakwahkan kepada kalian. Nadrib artinya kan memukul, menyerang kalian dengan tanzil, maksudnya dengan Quran. Kan nggak mungkin maksudnya menyerang Quran itu dengan dilempar Quran kepada mereka, bukan. Maksudnya kami akan menyampaikan kepada kalian pada hari ini sesuai dengan Quran yang turun kepada Nabi. Dorban yuzilul hama'an maqilihi, dengan serangan yuzilul ham, yang dapat menghilangkan kepala an maqilihi, dari tempatnya. Maksudnya, jadi kalau nggak mau juga ikut, kami akan perangi, putuskan kepalanya gitu ya. Ini wa yudhilul khalila an khalilihi, yang dapat penyerangan yang dapat membuat bingung seorang
membuat bingung seorang kekasih untuk mencari kekasihnya. Jadi karena kepalanya putus, jadi susah nyari kekasihnya di mana ini kepalanya gitu lebih kurang. Jadi ini gambaran jihad maksudnya. Ketika disampaikan, ketika didakwahi nggak mau bahkan melawan, maka akan kami serang dengan penyerangan yang menghilangkan kepala dari tempatnya dan membuat seorang kekasih akan bingung mencari kekasih mayat kekasihnya. Begitu lebih kurang. Memang agak serem sedikit ini. Coba tapi dilihat itu syair. Khallu banil kufari an sabilihi al-yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilul hama an maqilihi wa yudhilul khalila an khalilihi. Itu Abdullah bin Rawahah. Faqala lahu Umar. Kata Sayyidina Umar berkata kepada Abdullah bin Rawahah, "Ya benar Rawahah. Ibnu Rawahah, baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillah taqulu syi'ra." Nah, ini komplain. Sayyidina Umar itu orang yang paling tegas dengan kebenaran. Maka kata Sayyidina Umar, Ibnu Rawahah, baina yadai Rasulillah, di depan Rasul, wa fi haramillah, di tanah haram. Maksudnya Mekah kan? Di tanah haram Mekah, di tanah haramnya Allah, kamu bersenandung syair, taqulu syair. Ini syair tuh pakai tanda panah, tanda seru gitu ya. Jadi komplain Sayyidina Umar ini kan, ente bikin syair di depan Nabi lagi, bersenandung lagi. Mestinya kan baca Quran lah, sholawatan lah. Ini malah bikin syair, begitu lebih kurang. Di tanah haram lagi. Nah, tapi isi kandungan syairnya kan adalah ingin membanggakan Nabi gitu kan maksudnya, ingin menakut-nakuti orang kafir, maksudnya ingin mengancam orang kafir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Khalli anhu ya Umar." Biarin, khalli, bebaskan dia wahai Umar. Masya Allah. Falahia, sungguh syairnya Abdullah bin Rawahah ini, asra'u fihim, lebih cepat menyerang mereka. Mereka itu orang kafir. Fihim. Asra' fihim. Lebih cepat masuk dalam hati mereka. Min nadhin nabli. Daripada lemparan tembakan panah. Min nadhin nabli. Daripada tembakan panah. Jadi syair, kekuatan kata-kata itu lebih berpengaruh dalam hati mereka. Daripada lebih cepat berpengaruh dalam hati orang-orang kafir. Daripada tembakan panah-panah kita. Coba kalau tembakan panah hanya mengenai fisik, tapi kalau kata-kata bisa masuk ke dalam hati dan jiwa mereka. Nah, jadi maknanya Nabi setuju. Abdullah bin Rawahah ini bersenandung syair, Nabi setuju-setuju aja kan. Nggak marah, nggak apa. Yang penting isinya nggak bertentangan dengan syariat. An Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Sayyidina Jabir, jalastun nabiyah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bersama Nabi. Aktsara min mi'ati marrah. Lebih banyak dari 100 kali. Ya jelas, maksud 100 itu bukan hitungannya, bukan batasan hitungan. Maksudnya udah banyak banget saya duduk bersama Nabi itu udah sering banget. Lebih dari 100 kali. Wa kana ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya Nabi itu dulu yatana syaduna syi'ra. Mereka bernasyid nih, yatana syadun. Mereka saling mengumandangkan nasyid dengan syair, di depan Nabi maksudnya. Wa yatadzakaruna asya, dan mereka saling mengingat-ingat perkara-perkara, memori-memori asya min amril jahiliyah, dari keadaan jahiliyah mereka. Dulu ketika jahiliyah saya pernah begini, cerita masa lalu mereka gitu ya. Wa huwa sakitun, Nabi diam. Maksudnya diam berarti setuju, karena nggak mungkin Nabi diam atas perkara mungkar. Rubbama tabassama ma'ahum, dan rubbama kadang-kadang, seringkali Nabi senyum bersama mereka. Mereka ketawa-ketawa karena merasa bodohnya dulu mereka ketika jahiliyah. Pada masa jahiliyah pernah nyuri, pernah nyolong mangga, mungkin gitu ya. Nabi senyum bersama mereka. Nah, jadi maknanya di sini yang pertama, boleh bersenandung dengan syair ya, bagus, Nabi seneng gitu ya. Kemudian jadi kita maulidan itu pakai hadroh atau pakai syair-syair, boleh, bagus. Yang kedua,
boleh mengingat-ingat bercerita tentang memori-memori dulu, masa lalu, yang sekiranya ya tidak sampai dosa, maksudnya tidak menyebabkan dosa, bukan karena bangga dengan dosa kan, bukan dengan itu ya, konteksnya bukan begitu. Kemudian juga Nabi SAW lihat betapa humble, betapa ramahnya Nabi SAW kepada sahabat. Sahabat cerita tentang masa jahiliyah, Nabi ikut senyum, duduk bersama mereka. Jadi yang namanya kongko-kongko itu nggak masalah. Kongko-kongko itu nongkrong-nongkrong gitu ya, duduk bersama teman-teman, itu nggak masalah. Tapi asalkan tadi tidak ada maksiat di dalamnya. Nah, mungkin ini dulu karena kita sudah masuk waktu zuhur. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.